Bismillahirrahmanirrahim. Ferdinand, Raja Spanyol waktu itu, sangat yakin dengan keberadaan Fountain of Youth. Dia akhirnya mengutus Ponce de Leon melakukan pencarian. Ekspedisi pun dilakukan. Fountain of Youth merupakan mata air keabadian. Siapapun yang meneguknya akan kembali muda. Dialah sumber mata air yang keberadaannya masih misterius. Raja Ferdinand sangat percaya keberadaan mata air keabadian. Apa yang tertulis di kitab dan manuskrip kuno dinilainya tidak mengada-ada. Makanya dia menunjuk Ponce de Leon melakukan ekspedisi mencari letak Fountain of Youth. Ponce de Leon pun akhirnya melakukan perjalanan. Dia dan pasukannya memulainya dengan menelusuri Pulau Bahama. Akan tetapi hingga akhir hayatnya, Ponce meninggal dalam pengembaraannya. Dia dikabarkan meninggal akibat terkena panah dari para suku Indian. Oleh ahli sejarah, Ponce de Leon diperkirakan lahir pada tahun 1474 Masehi. Pada September 1493, Ponce ikut terlibat dalam ekspedisi yang dilakukan Christopher Columbus. Ekspedisi diikuti oleh 1.200 pelaut, kolonis, dan para prajurit. Katanya di balik keikutsertaannya, sesungguhnya tujuan utama Ponce yakni mencari mata air keabadian. Benarkah Fountain of Youth benar adanya atau hanya cerita bualan belaka? Dalam Islam, Fountain of Youth merupakan Ainul Hayat. Kisah dan legenda ini mencuat setelah salah satu pengawal terbaik Raja Zulkarnain mencapai mata air itu. Dari kisah yang diriwayatkan oleh At-Salabi dari Imam Ali, diceritakan bahwa Zulkarnain merupakan raja yang disegani dan ditakuti orang di seluruh dunia pada zamannya. Namun demikian, ia adalah raja yang sangat taat kepada Tuhan, sehingga selalu didampingi oleh seorang malaikat yang bernama Rofail. Menurut beberapa ahli tafsir, Ainul Hayat merupakan air kehidupan yang bisa memperpanjang usia manusia. Yang meminum airnya seteguk saja, maka hidupnya akan abadi. Kehidupannya dijamin oleh Tuhan hingga kiamat, kecuali dia memohon kepadanya untuk dimatikan. Raja Zulkarnain merupakan tokoh yang benar adanya. Namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Sebagai raja, Zulkarnain kerap menghadapi hal mistis selama dia menjadi pemimpin. Dalam Al-Quran, bagaimana Zulkarnain dikisahkan pernah bertemu bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Bangsa perusak dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Sebuah bangsa yang pada sabda Nabi Muhammad SAW bahwa mereka akan kembali muncul di akhir zaman. Katanya Ya'juj dan Ma'juj saat ini terkurung dalam sebuah tempat. Raja Zulkarnain dan armada tentaranya yang mengurungnya dengan membangun sebuah dinding besi yang sulit ditembus oleh mereka. Dalam perjalanan Raja Zulkarnain mencari keberadaan Ainul Hayat, suatu ketika dia mengutarakan keinginannya kepada Rofail untuk mencari tahu apakah manusia itu bisa hidup abadi. Zulkarnain ingin umurnya diperpanjang hingga kiamat. Niat seumur hidup akan digunakan untuk beribadah. Malaikat Rofail pun lantas menunjukkan bahwa sebenarnya Tuhan menciptakan air di bumi yang bernama Ainul Hayat. Artinya sumber air kehidupan. Ia lalu mengumpulkan seluruh pasukan terbaiknya untuk mencari tahu keberadaan air tersebut. Raja dan rombongannya akhirnya mencari tempat tersebut dalam kurun waktu 12 tahun perjalanan. Akhirnya mereka berhasil menemukan tempat terbitnya matahari. Tempatnya digambarkan adalah sebuah tempat yang gelap, namun gelapnya bukanlah seperti di waktu malam hari, melainkan gelap karena ada pancaran seperti asap.
Kemudian Raja Zulkarnain mulai memasuki area gelap tersebut dengan memerintahkan Nabi Khidir untuk menemaninya bersama beberapa tentara yang ikut masuk, dan yang lainnya lagi menunggu di tepi area gelap tersebut. Pada saat mereka berjalan pada tempat gelap tersebut, ada bisikan kepada Nabi Khidir, "Wahai Khidir, bahwa sesungguhnya Ainul Hayat itu letaknya berada di sebelah kanan jurang." Kemudian Nabi Khidir menuju kanan jurang hingga menemukan Ainul Hayat itu. Khidir turun dari kudanya, melepaskan pakaiannya, dan turun ke Ainul Hayat tersebut. Khidir mandi dan meminum air sumber kehidupan tersebut. Katanya dia merasakan bahwa air lebih manis daripada madu. Sesudah mandi dan minum air tersebut, beliau keluar dari tempat itu, kemudian menemui Raja Iskandar. Raja tidak mengetahui apa yang telah terjadi atas diri Nabi Khidir. Setelah berhasil meminum air Ainul Hayat, beberapa hikayat mengatakan bahwa Nabi Khidir alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga mata air tersebut, baik dari golongan jin, setan, dan manusia, ingin berbondong-bondong mencari keberadaan mata air tersebut. Beberapa hikayat menyebutkan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia, Dia menurunkan beberapa tetes air dari surga ke dunia. Salah satu tetesnya kemudian berubah menjadi sang Ainul Hayat atau si mata air keabadian. Di manakah sebenarnya letak Ainul Hayat? Beberapa ulama berpendapat bahwa letak Ainul Hayat yang dijaga Nabi Khidir alaihissalam berada di Pulau Bermuda. Oleh karena itulah banyak kapal dan orang yang hilang ketika melewati daerah tersebut, karena para setan berbondong-bondong